Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, hari Minggu 13 April 2025. Kita boleh bertemu kembali dalam program Mendengar Suara Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dari kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kami di pagi hari ini, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, biarlah itu tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kuasa kegelapan yang mau mencoba untuk mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3b. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perenungan kita diberi judul Iri Hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mau menelaah lebih dalam lagi, arti sebenarnya dari iri hati itu adalah posisi hati kita yang merasa berhak atas sesuatu yang diterima oleh orang lain, dan hati kita bergejolak karena tidak mendapatkannya. Hati kita panas karena tidak memperolehnya. Jadi dengan kata lain, iri hati itu sebenarnya bentuk kebalikan dari yang namanya kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir dan bertanya-tanya situasi pada saat sebelum Kain dan Habel membawa persembahan masing-masing mereka kepada Tuhan? Yang sering kita dengar, yang kita tahu bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak. Tuhan menerima apa yang menjadi pengorbanan Habel, dan Tuhan tidak menerima apa yang menjadi persembahan Kain. Bukan berarti karena Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak berdarah, kemudian itu tidak diterima oleh Tuhan, karena kita tahu dalam kitab Imamat, di situ ada tertulis yang mana Tuhan pun menguduskan, menerima biji-bijian atau tanaman-tanaman yang dibawa kepadanya, yang dibawa oleh imam-imam sebagai persembahan kepada Tuhan. Sebuah ilustrasi untuk kita. Contohnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak terjadi seketika itu juga. Kebakaran hutan itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mensupport dia sehingga terjadi kebakaran. Misalnya ada percikan api, suhu yang panas, pohon-pohon yang kering, hawa matahari, angin. Ada banyak faktor yang menyebabkan, yang saling mendukung satu dengan yang lain sehingga terjadi yang namanya kebakaran hutan, kebakaran besar di suatu hutan. Saudaraku, Kain pada saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, saat itu juga Tuhan Allah tidak menerimanya. Dan respon Kain pada saat itu adalah
marah, panas hati. Respon Kain ini tidak terjadi seketika itu juga pada saat dia membawa persembahan dan ditolak oleh Tuhan. Ada benih-benih kecemburuan, benih-benih iri hati, benih-benih panas hati yang sudah ditabur oleh iblis saat sebelum Kain dan Habel membawa persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita bawa kepada Tuhan tentu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Dan persiapan yang matang, persiapan yang baik itu juga akan menentukan persembahan kita itu baik adanya atau tidak, diterima atau tidak. Hal itu terjadi pada Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa bukan hanya karena masalah darah, karena dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30 dikatakan bahwa biji-bijian saja diterima oleh Tuhan. Apalagi yang kita lihat dalam kisah Kain dan Habel, Kain juga membawa persembahan yang terbaik menurut versinya dia. Tapi sekali lagi dalam persiapan kita untuk membawa persembahan itu kepada Tuhan, itu juga yang menjadi faktor menentukan apakah persembahan kita itu diterima atau tidak oleh Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara, yang kita tahu dari cerita Kain dan Habel ini, respon Tuhan terhadap persembahan yang mereka bawa adalah Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Dan akhirnya Kain pun berespon terhadap apa yang Tuhan lakukan antara dia dan adiknya. Kain memutuskan untuk panas hati dan membunuh adiknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai yang menyebut dirinya orang-orang Kristen, seringkali berdoa seperti ini: Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada saat kita keluar dari ruang doa kita, yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, segala sesuatu yang tidak kudus. Bagaimana kita mau mengaplikasikan doa kita dalam kehidupan kita setiap hari kalau kehidupan yang kita jalankan tidaklah sesuai dengan apa yang kita doakan? Bagaimana Tuhan bisa menerima persembahan hidup kita? Bagaimana Tuhan bisa melihat persembahan hidup kita itu dengan baik kalau yang kita lakukan itu tidak baik? Kita tidak mempersiapkan dengan baik apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi kita berharap Tuhan menerima, berkenan terhadap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan pun memberkati kita dengan berkat yang kita harapkan, dengan berkat yang sama yang mereka terima, yang orang lain terima, tanpa kita ketahui, sadar atau tidak sadar, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah yang tidak berkenan. Mungkin orang lain yang kita lihat diberkati oleh Tuhan, persembahannya itu berkenan dan diterima oleh Tuhan karena dia melakukan yang terbaik, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, kemudian dia bawa hidupnya kepada Tuhan dan diindahkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, berkenan di mata Tuhan, kemudian Tuhan memberkati dia. Sedangkan kita, saat kita mempersembahkan apa yang kita bawa kepada Tuhan dengan segala keterbatasan atau dengan segala kekurangan asal-asalnya kita bawa kepada Tuhan, Tuhan tolak, kita marah kepada Tuhan dan marah kepada orang lain, marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, cemburu, iri hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak melihat apa yang ada sebenarnya di dalam diri kita tidak melihat kehidupan kita, dan asal saja kita iri hati dengan orang lain.
Contoh anak sekolah ya, kalau dia menginginkan suatu nilai yang baik pada saat ujian, apa yang harus dilakukannya? Ya belajar. Belajar dengan tekun, sehingga saat ujian tiba dia mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar dan memperoleh hasil dengan sempurna. Kalau kita tidak belajar, tentu kita tidak akan memperoleh hasil yang sempurna. Kita tidak belajar, jangan kita harapkan hasil kita 100. Iya kan? Seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tidak iri hati dengan persembahan yang orang lain bawa kepada Tuhan? Bagaimana agar kita tidak iri hati dengan hasil yang diterima oleh orang lain? Ya, mari kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita jalani kehidupan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, taat firman-Nya, melakukan firman-Nya, mengizinkan Roh Kudus Tuhan mengarahkan kita pada hal-hal yang berkenan dan yang kudus di mata Tuhan. Kita memiliki pilihan, apakah kita akan melakukan yang biasa-biasa saja atau kita melakukan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Setiap pencapaian berkat orang lain, biarlah itu menjadi motivasi bagi kita untuk kita pun melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan, sehingga berkat yang mereka terima itu pun boleh menjadi bahagia. Tidak perlu ada iri hati di antara kita pengikut Kristus. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh belajar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mempersiapkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjauhkan pikiran dan hati ini oleh rasa iri hati terhadap berkat yang orang lain terima. Karena kami percaya bahwa saat kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kami membawa kehidupan kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, kami pun akan menerima berkat yang sama, bahkan berkat yang lebih lagi, karena Engkau sudah mempersiapkannya bagi kami, anak-anak yang membawa hidupnya kudus kepada Tuhan. Berkati dan tuntunlah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami, dalam segala kegiatan kami hari ini, dalam segala pelayanan yang akan kami kerjakan. Biarlah semuanya itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan lawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Saudara kami yang sedang lemah Engkau kuatkan, yang sedang susah Engkau hiburkan, yang sedang berputus asa, berbeban berat Tuhan beri pengharapan yang baru, yang sedang terikat dengan belenggu dosa Engkau lepaskan dan bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan memberi mereka kemenangan di dalam Kristus Yesus. Yang dalam persoalan pergumulan masalah, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Segala hormat dan kemuliaan biar terjadi untuk Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang bekerja di dalamnya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami Tuhan belum sempurna, karena itu Tuhan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang senantiasa akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Demikian ibadah perenungan kita pada pagi hari ini. Jadilah orang yang berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Untuk kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi saudara dan kerabat kita dengan cara membagikan postingan ini. Berkat yang kita terima, mereka pun bisa menerimanya. Sampai kita bertemu di besok hari pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.